suara saya bisa terdengar dengan jelas teman-teman di tempat teman-teman. Siapa ini? Nah, kalau sudah oh aman ya. Oke, siap-siap. Nah, siang hari ini kita akan Nah, update ngomong kondisi tanggal bulan itu market. Coba cari peluang lagi. kreasi Ada, topik yang ada saya dan juga ada Panglima Lee yang siang hari ini ini akan tergantung siapa aku nih nanti menemani ya, teman-teman musim semua nanti kegiatan selawat untuk mencari peluang ini di market. itu selawat kan jam kuis untuk golongan sing lewat kui teman-teman mau dalam iya. Oke, sebentar teman-teman. Ini Apa kita ada yang aneh nih, bentar-bentar. Ada suara-suara yang aneh. Yes. Oke, tahu nih. Kayak ada suara masuk. Ya aman sih. Oh, punya Yanto Galon. Makanya saya cari-cari. Punya siapa ini kok? Tak pikir tempat saya, teman-teman. Ternyata ada yang bocor suaranya. Oke, oke, oke. Nah, udah submit ya, udah submit. Udah aman berarti. Saya pikir ya tempat saya. Nah, yang tadi pagi sempat ambil peluang, kita akan coba review dulu secara singkat ya, teman-teman ya. Ada yang login tempatku siapa? Belum. Oh, ya udah, oke, oke. Kok tulisannya sign out. Oke, kita akan coba review dulu, teman-teman. Update kondisi peluang yang tadi pagi kita ambil. Saya mau mulai dari BTC dulu. Nah, BTC tadi pagi yang ambil peluangnya, saya sudah exit 1 banding 1, teman-teman. Belum kena level TP-nya, tapi hampir ya. Nah, ini kalau kalau entry yang agresif sudah kena TP tapi tadi tadi pas pagi hari saya entry, nah dapat levelnya di sini nih. Nah, 1 banding 1-nya kan di sini nih udah hampir kena. Nah, saya udah exit duluan. Nah, jadi yang dapat profitnya ya happy cuan teman-teman ya. Yang belum ya udah nanti kita coba update lagi kondisinya dan bisa cari peluang berikutnya. Terus kemudian ada juga peluang di good tadi pagi Chartis ya. Di tempat saya ini kena stop loss teman-teman, kena stop loss. Ya punya Panglima juga sama ya. Sama. Ya sama kena SL juga. Kondisinya ternyata masih sideways. Nah, nanti siang ini akan kita update bareng sama Panglima teman-teman. Kalau dari POV saya ini sideways-nya memang cenderung bergerak turun ya. Kalau kita mau coba hubungkan tren lainnya, ya bisa seperti ini. Kalau mau ditarik seperti ini ya maka ini menjadi satu kondisi force breakout. Nah, nanti ini penarikan tren lainnya saya ngikut Panglima aja. Ya, mau mau seperti apanya. Memang kesannya ini membentuk satu kondisi ini ya, potensi pola-pola tertentu gitu. Nah, cuman kalau terlalu panjang, bukan terlalu panjang, terlalu banyak pantulan, ya ini lebih cenderung ke sideways, teman-teman. Nah, ini kan sideways. Ya ini nih kita masih wait and see dulu kalau di gold. POV saya seperti itu. Terus US 100 masih floating dan harganya masih terus menguat ya, puji Tuhan. Ya, semoga ini beneran lanjut naik, teman-teman, lanjut naik menuju ke paling nggak 26.000 dan terjauh bisa sampai 27.200. Nah, itu update dari saya secara singkat dan teman-teman yang tadi pagi belum bergabung, selamat datang, teman-teman. Selamat siang. Kita coba cari dan update outlook market di siang hari ini. Oh ya, saya juga mau sharing ini ya. Mungkin yang teman-teman tadi pagi belum sempat ikutan. Nah, ini ada update berita yang selama ini kita tunggu-tunggu yaitu terkait NFP. Nah, ini sudah muncul. Schedule-nya itu udah ada, teman-teman. Di tanggal 20 atau hari Kamis. Nah, ini. Ya, jadi NFP akan dirilis di hari Kamis malam jam setengah 9 dan kita akan ada live trade news. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman ya update-nya dan outlook dari saya pun nanti saya akan ulas di hari Rabu siang atau kalau enggak Rabu malam atau kalau enggak di hari Kamis siangnya.
Ini sudah fix teman-teman, karena saya udah cek di website resminya BLS juga. Nah, ini ada keterangan resmi. Last modify-nya kemarin tanggal 14 ya, hari Jumat berarti. 15, 16 ya, hari Jumat. Hari Jumat sudah ada update dari BLS. Kalau di Amerika sana, ya ini, hari Kamis, jam 8.30 AM Eastern Time. Di tempat kita jam setengah 9 malam. Itu aja mungkin ya dari saya mengawali live chat hari ini. Panglima silahkan kalau mau menyapa dulu ke teman-teman. Oh ya, oke siap. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Ya tadi kita juga sempat ini ada share ini ya signal Euro USD. Nah ini saya update sekalian nih sembari menunggu Panglima ready. Nah ini nih jadi Euro USD kondisinya itu yang menarik buat saya itu karena tren seminggu kemarin ya, sekitar seminggu yang lalu itu dia dalam kondisi uptrend di channel seperti ini. Nah, ini dia sudah mulai break dari supportnya teman-teman. Dan ini ada kemungkinan dia untuk lanjut turun. Hal ini juga beriringan dengan indeks dolar yang mana kita lihat ini. Nah, ini tadi pagi kan masih kecil ya candlenya di sini. Nah, per siang hari ini dia kelihatan menguat. Semoga kalau memang ini level yang cukup oke untuk menahan turunnya harga, ya dolar bisa lanjut menguat. Kemudian untuk pair-pair major yang lain kita bisa ambil peluang buy. Ini kalau dolarnya nguat kayak gini, berarti euro USD ya. Terus pound sterling USD gitu dia berpotensi untuk melemah. Tapi jangan di compare sama gold teman-teman ya, karena gold itu sebetulnya kita nggak bisa langsung bandingkan dengan indeks dolarnya. Ya, jadi indeks dolarnya yang diukur adalah 7 pasangan mata uang ya, forex bukan komoditas. Ya memang, sometimes ketika dolarnya menguat, ini goldnya ini, nah, dia turun gitu. Kayak berkebalikan ya, goldnya turun, dolarnya menguat. Tapi sebenarnya cara cara kerja dasarnya itu nggak seperti itu. Makanya sometimes bisa jadi sama-sama naik atau sama-sama turun. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya update. Nah, ini semoga peluang udah diambil bisa berujung TP teman-teman ya. TP-nya 1:1 bisa, 1:2 pun juga bisa. Saya ambil yang 1:1 dulu. Oke. Ah, teman-teman ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau mau ada pertanyaan, saya persilahkan ya sebelum kita masuk ke market lagi. GU Insight. Oke. Ya, minta waktu ya Bang Lima ya. Nanti kalau sudah ada peluang bisa langsung interupsi aja. Nah, GU ini tadi ada pembahasan menarik di grup teman-teman. Nah, saya suka kalau teman-teman tuh aktif bertanya di grup juga. Ada yang menggambar seperti ini. Kalau nggak keliru seperti ini atau dari sini, saya lupa persisnya. Tapi poinnya tuh kayak bentuk ini ya, gambarnya tuh membentuk pola. Kalau nggak salah sih seperti ini. Oh ini kayaknya di sini deh. Nah, gini nih. Dari saya komentarnya gini. Pola-pola kayak gini, jadi mungkin maksud yang dari yang gambar ya, itu pengen menunjukkan, oh ini ada potensi symmetrical triangle. Nah, pergerakan harganya terlihat ada di dalam ini, di sini nih, kayak gini lah. Nah, saya sudah sampaikan, dan ini saya sampaikan ulang teman-teman yang mungkin belum sempat update atau chatnya terlalu banyak ya, numpuk, sehingga belum sempat scroll-scroll. Kalau kita menggunakan resisten trendline maupun support trendline, kemudian kalau dilihat-lihat kayak membentuk sebuah pola, komentar dari saya sederhana. Pola itu biasanya cukup oke keberhasilannya kalau diawali dari suatu tren. Misalnya dia naik dulu kayak gini nih, nah terus ada pola. Nah begini, ini bagus. Biasanya kalau dia break resisten, dia akan naik. Nah, sebaliknya kalau yang di break supportnya ini dia akan turun. Nah, itu satu. Atau bisa juga dia dari downtrend dulu, terus naik, koreksi kayak gini, bikin symmetrical triangle ya. Nah, kalau dia break supportnya dia akan turun.
Nah, tapi harus ini ada tren dulu teman-teman, tren yang mengawali dulu. Kalau awalannya dia sudah sideways kayak GU begini, ini kalau menurut saya ya ini tetap sideways. Ini kan teman bisa lihat nih kondisinya kan eh, ini nggak enak banget nih. Ini kalau kita lihat di M30 nggak enak banget nih. Ya, kayak gini ini apalagi nih sempat naik kenceng turun ya kayak gini. Ya ini nih sideways. Makanya nih bisa perhatikan ya ada kotak abu-abu ini gede banget nih rentangnya di sini. Nah ini rentang sidewaysnya teman-teman. Dan kalau di kondisi seperti ini dari saya ya simpel aja ya udah kita tunggu marketnya ini trending kembali baru kita coba follow the trend. Ya semoga semoga menjawab teman-teman ya. Itu jawaban dari saya. Next sudah ambil posisi good belum ada posisi lagi. Tenang tenang ini masih dipantau sama Panglima teman-teman. Prof, saran saya lagi nge-hold sell 2 layer di 40-90. Rencana saya mau nahan sampai masuk area 40-50, 40-60. Saran Prof, SL saya sudah taruh sih, jadi aman. Oke, mantap. 40-90, wah ini sudah running lumayan ya dari atas ini berarti. Ya, kurang lebihnya dari sini berarti ya, ini 90-an di sini. Gini. Kalau sudah pasang ESL berarti oke, mantap banget. Ya sudah teman-teman sudah membatasi resiko. Artinya seandainya memang harga nanti ternyata naik lagi, ya sudah, nggak apa-apa, sudah siap dengan resikonya. Kalau kondisi sideways kayak begini, ya bisa teman-teman pertimbangkan untuk pasang SL plus. Jadi kalaupun harga ngikut ke range sideways-nya, nah ini kalau saya gambar kayak gini, ini setlistnya kan 112 ya. Kalau 90 berarti tengah-tengah kayak gini. Nah ini masih ada kemungkinan dia bisa balik arah juga. Karena sideways. Nah ini kan dia bergerak di range ini teman-teman. Nah bisa pasang sell plus dulu, jadi seandainya harga balik arah sudah benar-benar aman. Ya, aman artinya nggak kena rugi. Kena SL pun masih profit atau BEP ke harga entry awal. TP-nya di 40, 50, 40, 60. Ini level yang bagus juga ya karena memang sempat turun bahkan sampai 4040-an, 30 sekian. Ini cukup oke. Kalau ya cuman pertanyaan saya adalah referensi ke TP di situ karena apa? Apa karena ini teman-teman mungkin di time frame lebih kecil ya. Nah, melihat kondisi dia sempat turun, kemudian naik. Nah, melihat potensi sampai sini, sampai masuk ke area Fibonacci. Ya, kalau alasannya ini oke. Saya tidak masalah. Ya, mungkin lebih ke tips penempatan stop loss-nya. Yang penting sudah pasang stop loss atau yang kedua mau lebih safe lagi bisa pasang SL plus. Ya, karena harga nih memang masih sideways dan kalaupun turun bisa kita perhatikan di level ini. Meskipun kalau ini ya, kalau kalau versi saya ya, kita mau tarik dari low ini ke high ini sebenarnya nggak terlalu valid teman-teman. Karena harga sudah bergerak bentuk swing high swing low yang baru dan ya ini sideways gitu ya. Ya, thank you sharingnya, Bose. Kalau dipadukan dari technical plus fundamental untuk GU gimana, Prof? Insight-nya. GU kemarin tuh sempat ada beberapa ini ya, high impact news. Termasuk kalau nggak salah hari ini ada, sorry, Rebo besok ada GDP kalau nggak salah. Bentar saya cek dulu. GBP. Oh, CPI ya. Ada CPI besok hari Rabu. Kalau fundamental GU sebetulnya saya nggak yang terlalu ngefollow banget teman-teman. GDP-nya kemarin sempat melemah ya. Jadi kalau dari faktor GU-nya sendiri melihat dari data ekonomi kayak GDP, kemudian eh, beberapa survei pihak swasta ya ini saya sambil pantau juga. Nah, ini memang cenderung lebih ke melemah ya, lebih ke melemah. Jadi menurut saya tetap ada kemungkinan dia turun. Tapi ya ini kenapa kok saya nggak terlalu ini ya intens mempelajari makroekonomi non US karena sekalipun data ekonominya menunjukkan pelemahan, tapi di chartnya ini nggak yang signifikan teman-teman. Beda dengan pengaruhnya di US dollarnya, gitu ya. Semoga menjawab. Nah kalau dipadukan lagi dengan justru ini nih, kalau jadi GBP-nya itu potensi melemah, sedangkan dolarnya ini potensinya menguat. Ya udah, berarti makin makin kelihatan sebetulnya. Ya, untuk GU atau GBP USD ini berpotensi untuk
balik turun. Nah, cuman sekarang dia sedang sedang sideways. Semoga semoga menjawab ya dari username Nusantara Jaya. Wah, ini username-nya bagus banget deh, Nusantara Jaya. Sangat nasionalis. Tadi pagi kena SL ya goldnya, iya betul. Punya saya kena SL, punya Panglima juga kena SL. Nah, kita coba recover siang hari ini ya. Halo, selamat siang, pendekar. Selamat Sudah siang. bergabung nih. Suaranya belum masuk, pendekar. Oh, Suaranya sudah. belum masuk. Nah, tempat saya berarti yang error nih. Halo, halo, Sudah, halo. sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk. Oh iya, tempatku yang oke. Mau take over dulu mungkin Panglima? Oke. Oke, ini saya send request dulu, belum bisa share screen sama Prof. Sudah. Oke, kita back to market, sama saya akan ke XAUUSD ya. Tadi diawali sama Prof, ditemenin market, review market peluang-peluang tadi pagi lah, peluang-peluang tadi pagi. Nah, sekarang kita back to gold. Untuk tadi pagi sih sebenarnya sempet ini ya, sempet ada ngambil buy, cuman kena stop loss. Nah, siang ini saya lihatnya malah cenderung ke fokusnya sell ya, fokusnya sell. Cuman kalau mau masuk sekarang, SL-nya mungkin akan cukup jauh ya, hampir 2000 poin. Hmm, dari pendekar ada view juga nggak? Siapa tahu ada Mau ternyata apa? ada Sel. peluang. Masalah atau Kenapa? mau? Kalau saya lihatnya cenderung ke sell sih, cuman SL-nya kan agak jauh nih, 1000 poin lebih kalau baru masuk sekarang ya. Nah, siapa tahu dari pendekar ini ada lihat peluang bagus juga. Oh, bentar. Ya, dia habis dari kemarin sempat turun kuat ya. Ini turunnya gantian nih, pelan-pelan genti nih. Ya, Nah, dia drop. kalau Mas Sel itu kan sebelumnya memang ada symmetrical triangle kan. Ya, Symmetrical. yang ini ya, yang di sini atau yang di mana? Ya, di situ. Terus dia break and retest. Benar-benar pas retest tuh dia turun Iya. Mm. 1.800 poin. Nah, tapi saat ini dia tertahan di area channel. Dia tertahan di support channel. Nah, ini yang bikin saya juga agak lihat peluangnya agak dilema ini. Dia masih Ya, terlihat masih kuat turun tapi turunnya udah lumayan gini. betul. Nah, ini dia berada di area-area channel ini. Makanya mau nge-sell juga kalau ketahan Iya, agak PR. Mbak, channelnya saya gambar ulang ya. Channelnya pakai ini aja, pakai channel biar sejajar. Ini Di pas m ini juga satu loh sebenarnya. Di M1 biar lebih kelihatan. M1 di M1. Ya. Atau M5 coba. Kalau M30 tadi kayak flag malah. Nah, benar gitu. Ini ya. Betul. Nah, justru saya lihatnya juga ada potensi ke situ. Ini dari kondisi ini ya, pendekar ya. Saya lihatnya justru ada potensi ke flag juga ini. Tinggal tinggal mungkin breakoutnya kemana dulu. Hmm, hmm, hmm. Iya, ini di area, nah ini tertahan dia, tertahan pas di ini juga. Support channelnya kan. Iya, support channelnya ini.
Hmm. Hmm, 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 hmm. Tapi ini kalau breakout, saya tertarik tertarik untuk nge-sell sih. Tarik setup sell ya, cuman SL-nya ini yang agak PR. Jadi agak jauh dia. Oke. Hmm. Belum ada set posisi ya, Panglima. Belum. Saya belum ada set posisi. Karena kalau dari yang saya lihat sih kondisinya agak nanggung nih. Kalau kalau tadi ya, belum lama ini kan harga turun kuat nih. Turun dengan cukup kuat ya. Kalau baru mau masuk di tengah-tengah ini agak nanggung. Hmm. Sabar aja. Ini kan di support. Mm-mm. Bisa Gimana? manfaatin breakout atau manfaatin kalau ada misalkan double bottom. Ini dia bentuk low sama high kan. Ya, yang di M5 atau di M1. M1 ini ya. Oh, kalau kalau breakout di sell, kalau balik naik lagi berarti kita ada buy berdasarkan double bottom aja ya berarti. Double bottom di area support. Nah, ini dia turun kan. Nah, saya nge-sell SL pendek aja ya. SL-nya 300 poin. Saya ngambil peluang sell ya teman-teman ya. Cuman SL pendek. Oke, ngikut. Kita ngikut tren turunnya dulu aja. Ini kita ngikut tren. Ini kan trennya cenderung turun kan. Nah, saya follow follow tren dulu untuk siang ini. Nah, Pokoknya patokan saya ya ini kalau break bawah ini kita saya udah ambil sell. Cuman kalau dia mampu naik ada mm, indikasi double bottom di area support channel, saya prefer oke, switching. oke, setuju. Kalau breakout ternyata masih breakout atas, saya setuju mau switching juga. Ambil switching, sell-nya diganti buy gitu ya. Cuman ini follow trend dulu. Kita follow dulu trennya turun. TP-nya kita pakai level Fibo. Ini pas 1618 cukup bagus sih jadi target. 405950 ya. 40 4063 sih beneran. Ini kalau ngukur dari time frame apa M1 dia pas Fibo ini. Fibo 63 apa nggak 1618. terlalu pendek? Nah, ini sebenarnya pas eh, udah ini sih 1 banding 1 juga sih. Jadi Hmm, untuk target terdekatnya masih oke ya untuk tren kecilnya di sini. Kalau ke bawah lagi berarti 2618 ya incernya. enggak. Menarik anti punya dari situ ya. Oh, Iya, jadi saya ngukur ngukur ini tren kecilnya dulu sih. Nah, tren kecilnya ini
TP bagusnya kan di sini. Saya ngukur Nah, Vivo DM5 oh DM5. Oke. 40 BTW 5 BTW ini sekian. kalau dari saya udah capai target tembus ya teman-teman ya. Yang masih mau hold ini bisa dengan SL Plus ya karena sudah di area Vibo. Ini saya masih hold juga ya. Ya, Next saya share screen. boleh 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 boleh. Oh, langsung TP. Next target saya TP dulu. Sorry sorry pendekar saya TP dulu. Oke, saya exit Nah, dulu. Boleh. Instan TP kita. Puji Tuhan dikasih rezeki siang ini. di Cukup MotoGP cepat ya. belum sempat ini. Yang ini. Ya, turunnya masih kuat. Jadi cepat langsung turun. Ini kalau kita bicara channel ini udah nggak false breakout ini. Udah Udah break, tembus. udah tembus ya. Nah, Masih boleh masuk. Kalau baru aja mau masuk, tunggu dulu teman-teman. Ini udah kondisinya udah running profit ini. ini kayaknya saya TP dulu deh. Nah, saya Soalnya juga tadi udah TP. ketinggalan, saya mau share screen ke Pak Lima, mau TP, Iya, TP dulu. Saya TP dulu. Pak Lima TP dulu layar saya layar zoom. Iya, ini udah masuk Lagi. area TP. Jangan Nah, jangan muncul hmm, doji, teman-teman. betul Kalau betul. saya nyebutnya doji ya. Doji setelah dia Setuju. mantul 618 yang ini. Setuju, Jadi setuju kan saya pendekar. ngukur 618-nya dari sini. Makanya 618 saya tadi lumayan presisi karena ngukurnya dari sini, teman-teman. Ini pas 618. Oke. Nah, itu di M1-nya pas 2618 jadi area cluster, pendekar. Nah, itu dapat dapat lebih rendah kan, 6 Iya, dari 4,59,5 sini ke sini kan. kan tadi saya Iya. bilang. Hahaha. Di atasnya dikit. Betul, betul, betul. Nah, ini. Udah TP langsung naik. Ini saya close dulu. Iya. Ya, mantul lagi dia. Kita ikuti aja harganya. Ini nabung hasil full margin 2 bulan ini nabung. Ini kan mau tambah-tambah ini. Atau nanti kebeli apa nanti. Wah, ini. Nabung dulu. Belum. Tahu kebeli Mugi. Terus apa tahu kebeli BYD. Wah, ya ini. Terus apa tahu kebeli apa kan. Pokoknya Tidak ada nabung. yang tahu. Siapa yang tahu ya? Apa yang tahu? Beli kambing. Buat apa? Buat kurban. Bagus itu. Tapi hasil full marginnya ya sampai sama hasil ternak akun kan cuma hasil full margin aja ya. Terlalu bergantung pada full margin itu terlalu high risk untuk mental. Mau entry sell lagi nggak, pendekar? Yang bisa lagi kalau dia tembus. Kalau dia belum tembus, sabar dulu Sabar 618. dulu ya. Saya tertarik nge-sell SL di 4066 sih. Jadi SL-nya cuman 300 poin. Boleh. Skip skip dulu teman-teman. Udah Tuh. udah nggak tadi pas di sini. SL-nya di sini. Nah, ini Oh, udah turun ini ibaratnya udah TP-nya udah dapat 1 banding 2 ini malahan. Tunggu dulu, sabar dulu, sabar dulu.
Karena memang M1. Nah, tadi kan saya bilang pas harga masih di sini. Pikir saya SL-nya di sini tipis. TP-nya bisa 1:2, 1:3 dapat ini. Nah, kalau udah di sini ya udah telat, teman-teman. Udah turun duluan. Next moment, next moment. Tunggu tunggu next moment dulu. Kambing sedang beli 5 terus pembesaran pas kurban baru jualin. Mantap bos sih. Ini kan maksudnya bosnya cerita kan, bukan nyuruh kita beli kambing terus pembesaran kan. Nanti pas live trade, Marco mana? Ngurus kambing. Nah, itu. Ngasih makan kambing. Wah, dia turun. Tunggu koreksi lagi aja. Kamu nengok saham. Saham saya jual ini. Lamaan. Mending ternak akun. Setahun cuma 5%. Ternak akun setahun udah bisa berapa? 10 kali lipat. Harusnya sih bisa sampai low terendah kalau masih hold, hold sampai TP ya 4050, 4035, 34, inilah 38 lah, 38, 39 ini bisa jadi target TP panjang. Hold sampai 4035 boleh. Pokoknya nanti pasang SL plus saja. Kalau 4035 ya SL-nya geser ke atas lagi, ke bawah lagi maksud saya. Di atasnya harga 4038, 4040 lah. Kalau di bawah 4000 bisa enggak bisa jadi, tapi hati-hati karena 4000 itu psikologis harga ya. Ingat akhir tahun yang sempat saya bilang itu.
Kenapa? Mangkok kebalik. Biar gak sepi musiknya mana? Harus cari kaset dulu sih. Biasa di setelin musik sepi sepi dikit udah nggak betah ini. Nyandu ini. Nyandu musik ini. Nah, sebenarnya kalau ada yang tanya soal tren gold ya, kalau dari saya sih H1, H4 itu sudah bisa kita lihat sebagai downtrend. Tinggal kita lihatnya itu range waktunya ya. Kita bicara range waktunya itu yang range waktu berapa lama yang kita mau lihat. Kalau dikatakan udah downtrend apa belumnya, menurut saya udah Kayak tipis ya. downtrend sih teman-teman. Lebay ya, pendengar ya. Kayak tipis. Nah, TP-nya kita hitung dulu. Ya tipis saja, saya lot kecil lah. Stop loss 400 poin. Ini counter ya. Asalnya ini 4094,4. TP-nya 4062,3. Kemarin ada yang tanya ini.
portofolio. Yang MGL 5 mana? Kok efek book terus yang ditunjukin? Nah, kemarin saya sempat jelasin kalau coret-coret nih yang menggambar. Alasan buy-nya tadi. Ini tolong yang coret-coret pang 5. Saya sudah coba hapus ini. Ini yang bisa profrek ini. Sudah dihapus. Sudah ya? Sudah. Alasan buy-nya di Fibo 78.2. Dia tertahan di sini. Terus ada candle, apa ini nyebutnya? Candle yang memakan sebelumnya itu apa? Harami, Engulfing. engulfing. Ada engulfing, terus target TP-nya di 38.2 ini, area koreksi pendek. Ini baru ada engulfing satu ini. Dia tadi kan belum ada engulfing. Tambah lot kecil aja. Nah, yang tanya MGL5, oh musiknya belum ke. Ini MGL5 kita. Ini ada yang follow kapan dari, makanya dompetnya ada di sini. Makanya tidak harus. Tapi ini signal tidak untuk di follow ya. Ini kan hanya portofolio aja. Kalau dilihat-lihat ya. Bagian tidak bisa ke publish karena akun kan nih. Mungkin sekarang sudah tidak bisa dilakukan. Kita menduduki 100 besar dunia juga signal ini. Misalnya yang masuk ratusan ribuan lah. Di antara puluhan ribu atau ratusan ribu yang mendaftarkan portofolio di Sorry pendekar, ini suara musiknya ngalahin suaranya pendekar ini. mic-nya kayaknya kurang dekat ini. Nah, bisa jadi. Nah, Nah, ini cocok ini. nah ini MBL5 kita. Cari yang growth-nya tinggi ya, ada yang 800-an persen, 600, 700 ini. Cari yang umurnya terlama, ada yang 200 minggu. Setahun 56 minggu kan? Ini lebih dari setahun berarti. Cari yang tradingnya banyak, ada yang 3.000, 2.000, 1.000. Cari yang persentasenya tinggi, ada 80-an persen, 70-an persen. Cari yang profit faktornya tinggi, ada yang sampai 3,39, 2,9. Cari yang urutan ranking ini ada juga. Ini kalau yang efek book ya seperti biasa, lebih rapi efek book kalau saya bilang, karena bisa di folder-folder kayak gini. Kalau yang MK5 ya udah jadi satu, ini tinggal cari ID-nya berapa. Tuh. Balik ke chart. Nih, naik dan ternyata. Ditinggal lihat portofolio naik dia. Ya sama buy saya yang terakhir udah 1:1 ini. Kalau buy yang awal belum.
Nah, ini sekarang udah 1:1. Sampai TP. Naik terus. Terus ntar aku lihat portofolio lagi biar naik lagi. Habis yang ini saya nggak lama-lama ya, mau potong rambut. Nah, panjang nih. Kok Nah, panjang saya tuh eh, terlihat lebih muda. Jadi muda kayak dan anak kecil. bergairah. Wah, itu beda itu arahnya. Maksudnya penuh semangat, bergairah itu Oh, kan oh ya kok penuh semangat. iya kan anak muda penuh gairah kan itu selaras Oh, lah. Kok malah oh. beda arahnya. TP dulu juga boleh. Ini dah area-area oke. Saya TP 1 transaksi. Yang satunya ini juga bisa di partial close. Teman-teman tahu enggak? Partial close. Bentar, mana ya partial close itu? Nih, kayaknya ini partial close. Misalkan ini mau saya tutup 0,01 lot dari 1 lot bisa juga close. Nah, sisa 0,09. Tahu nggak ada fitur kayak gini? Pada belum tahu mungkin. Udah tahu ya? Karena iya jarang kepake. Udah tahu. Pintar. Baru tahu saya. Di HP pun bisa itu. Ya di HP juga bisa. Smartphone bisa. Tinggal pas close itu dikurangin lotnya teman-teman. Ya, nih Ya. klik kanan tadi misalkan modify, jangan close position langsung hilang. Modify, Ya. terus ini bisa dipilih yang market execution. Pending order bisa juga nggak ya? Dikurangin itu. Kalau pending order kayaknya nggak bisa ya. Dia 1 kali setup untuk lot kalau pending order. Itu ya. Iya. Setahu saya seperti itu ya, terakhir nyoba. Nggak tahu ini kalau update lagi. Karena ternyata, nah saya nggak tahu nih. Pendengar tahu nggak kalau ternyata di Hmm? MT5 yang versi Android, Hmm? ini versi HP nih, MT5 versi HP, Hmm? itu layar chartnya itu bisa kita buka 2 chart ternyata. Oh tahu, udah lama dari awal. Ini di split gitu, udah tahu. Ya, Oh udah saya tahu baru dari tahu, awal. saya baru tahu malahan. Itu jujur Bisa, saya, bisa. oh tapi khusus Android, iPhone Android. nggak Karena bisa. duluan saya pakai Android. Hmm. Dulu saya Ya, pakai saya Android. baru tahu malah saya yang katrok ini ternyata. Atas bawah kan? Iya iya iya, bisa bisa 2 chart gitu. Ya keren juga ternyata. Saya pikir itu yang tipe tab tablet karena kan beda versi kan. HP, tablet, PC itu beda versi. Saya Hmm. kira kemarin tuh yang versi tablet, ternyata dari teman-teman sharing itu versi HP. Deadpool Panglima punya itu. Punya itu. Ya punyanya baru aja teman-teman. Termotivasi kemarin loh. Termotivasi Android ternyata chartnya ada 2 tadi loh. HP-nya baru. Sepil sepil dong. Ya besok besok besok. Eh, Jangan terburu-buru di spill. Belum belum saya otak-atik teman-teman. MetaTrader aja belum ready mungkin. Besok kalau udah ready saya spill. Itu Bukan minggu MT5 depan. pakai laptop ya. Yang mana? Yang tampil di layar ya pakai laptop. Pakai laptop, PC tampilannya sama. Betul. Betul, betul, betul. Sabar kan? Ngeliat voting kita jadi sabar kan? Bener nggak? Teman-teman. Di NS Trade lihat voting itu jadi kawan kita sama votingan tuh. Itu area cluster tuh 618. Dia break tuh. Wow, langsung naik. Betul ya.
Dulu-dulu lihat floating pasti gelisah. Kalau mobile lagi ya SL-nya di bawah ini, level 0, TP-nya di atas sana. 618 ini aja. Karena marketnya tenang-tenang menghanyutkan ya, harus hati-hati kawan-kawan. Hilang-hilangan terus pendekar, apanya yang hilang-hilangan terus? Apanya yang hilang-hilangan terus? Woi, naik lagi. Suaranya, masa suara saya hilang-hilangan Enggak, terus? di tempat saya lancar sih. Oh, lancar. Loh. Oh, di beberapa tempat ya, tapi tempat saya lancar. Yang lain gimana? Lancar kan? Ini internet saya high speed loh ini. Oh, suara aman kok. Nah, ternyata ada 2 teman kita yang suaranya putus-putus, berarti Oh, aman. koneksi di tempat teman-teman mungkin. Bener. Mm-mm. Jangan sampai saya beli satelit nanti. Gara-gara salah paham. Oke, ini kayaknya kita perlu bikin pendekar salah paham, teman-teman. Biar NS punya satelit ya. Punya 1 satelit nih. Kita ini sudah punya produknya Mas Elon loh, jangan meremehkan loh. Kita ini sudah terhubung dengan Starlink, tapi tidak sekenceng yang kita harapkan ternyata. Bahkan jadi pengguna pertama ya. Ya, Pengguna awas double top nih. Awas double top nih teman-teman. Ya double top, saya switch ke sell. Ikut-ikut. Ini masih wait and see ya, tapi ya. Ya, Masih saya tunggu pasang confirm. SL plus. Oke. Yang penting satu transaksi tadi udah TP duluan. Enaknya dari hasil trading buat beli apanya akhir tahun ini. Self reward. Hasil menemani teman-teman. Minimal HP-nya ganti baru juga lah. Apa ipung. Iya, kayak update ini. lah. Iya, Biar- kan kan belum update yang terbaru. Saya tuh beli kalau udah rusak biasanya. Beli kalau udah HP-nya trouble gitu. Ketinggalan versi juga salah satu trouble loh, pendekar. Gitu ya. Iya, Rusak itu dulu termasuk. berarti. Dirusak dulu. Jangan dirusak, teman-teman, sayang. Bisa Iya, dijual, jangan. bisa diwariskan, masa dirusak? Iyalah. Banyak jalan lah. Jangan dirusak lah. Ini saya beli dulu karena lucu. Warnanya biru, kameranya 2 doang ini. Saya kadang suka barang-barang kalau nggak keren yang lucu. Oh, udah kena SL. Sabar dulu. Ngeselnya sabar dulu. Masalahnya tunggu konfirmasi dia ditutup di bawah aja. Temu sel tipis. Ini udah di tombol sel tapi ini. Break langsung Saya masuk duluan. sama. Oh, udah masuk juga ya. Oke. SL-nya 400 poin nih. TP-nya di mana transaksi saya? TP-nya di sini 500 poin lah. 530 poin. Come on baby. Upgrade iPhone, baby. iPhone baby, ayo profit TV. Ayo untuk upgrade ini. Buat konten, buat Kita, bikin video. TP di mana ini tadi ya? Pendekar. Siapa guys? Coba kalau komen. 4050 bang.
Siap. 4050 bose. Injek. Saya ini menyumbang kekayaan Apple berapa banyak ini ya? Nggak sebanyak itu sih. Di luar sana masih banyak orang gila yang suka Iya. ganti iPhone. Bahkan mungkin ada yang ini ya, Apple lover ya. Jam Lover, tangannya, laptopnya, Nah itu terus kawan-kawannya itu ada yang ini juga ya, apa namanya, Apple Vision. apa namanya? Kayak Google Glass itu kan? Iya itu. Apple lover itu. Oh, saya ajarin 20 juta jadi 1M. Ya ini kan kita tiap hari belajarnya kurang lebih seperti itu. Tapi kan untuk 20 juta jadi 1M, momentumnya harus dapat. Ya. Tren kuatnya harus dapat. Nah, kalau market sideways gini mau paksain 20 juta jadi jangan 1M jadi 100 aja ngos-ngosan teman-teman. Jadi plotnya harus dijaga, marketnya harus trending kuat. Terus kita dapat momentumnya. Jadi ketika dia koreksi di area support kuatnya ya kita tancap gas di situ. Ini kayaknya kuat naik ini. Koreksi dulu dia ini. Oh, 618 ya. Nah ini yang kita pakai untuk rubah 20 juta jadi 1M itu sama. Kita pakai time frame kecil, tapi juga kadang lihat di time frame H1, M30, M15-nya untuk major trendnya. Nah di time frame kecil kita cari konfirmasi harganya. Begitu momentumnya dapat, yaitu saya hajar sampai stop loss-nya itu jadi MC saya. Lotnya saya penuhin gitu. Misalkan stop loss-nya di bawah sini ya saya akan hajar sampai angka ini jadi 99%. Itu. Ini saya tutup teman-teman. Karena kalau kita bicara double top, dia udah naik aki cukup tinggi. Saya lebih tertarik switch ke buy dengan TP agak jauh di sini. SL-nya pendek di sini. Kalau kita bilang double top, dia turun dah naik lagi, naiknya sampai tembus neckline-nya lagi nih. Jadi double top ini udah expired. SL di 4053.3. TP kita 4066.3. SL-nya sekitar 470 poin, TP-nya 800 poin. Oke, ini signal terakhir saya mau potong rambut dulu. Saya tinggal. Izin pamit duluan, teman-teman. Iya, Oke, siap, misalnya. siap, pendengar.
Apa tahu nanti lagi dikeramasin terus tiba-tiba TP itu kan rasanya lebih seger itu airnya. Baik kan? Oke teman-teman, thank you teman-teman. Saya izin pamit duluan. Dilanjut sama Panglima dan Profesor Rex. Bro, jangan Oke. potong. Potong lah, buang sial. Loh, emangnya ada sial apa ini? Kok kok tiba-tiba buang Karena sial? tidak ada sial, justru kita buang sial terlebih dahulu. Oke, dibuang dulu sebelum kena ya. Betul. Thank you Oke, siap. semuanya. Siap, thank you pendekar. Oke, teman-teman. Ganti ke layar saya ya. Kita ada switching ke buy. Tunggu, tunggu. Share screen. Oke. Ini kondisi running profit ya. Kondisinya sekarang running profit. Masih floating. SL-nya pakai acuan support sebelumnya, take profitnya di acuannya high-nya ini ya. Cuman tadi di level berapa pastinya ngambil acuannya mungkin di sini nih. Level Vivo. Atau kita bisa TP-nya ini pakai ini, koreksinya ke sini. Ini ke sini. Hmm, hmm, hmm. 50. Ya, untuk TP mungkin saya akan TP-nya saya akan tempatkan di sini ya, karena ukur Fibo di area ini itu area resisten yang cukup kuat juga. Jadi saya ada plan untuk take profitnya itu di 406 4064,50 lah di area ini, tengah-tengah. Nah, di area ini kita bisa taruh TP di situ sih. Nah, tinggal pantau aja nih. Oh, TP-nya tadi pendekar di 4066. Oke. Cuman kalau saya tadi karena terburu-buru potong rambut sepertinya, kemungkinan udah janjian teman-teman. Janjian sama yang potong ya. Nanti dikira janjian apa? 4066. Nah, cuman saya tidak ini referensinya. Referensinya saya nggak dapat nih. Karena kalau ukur Fibo, nah ini yang disebut golden ratio-nya kan di sini. Ini golden ratio-nya itu di 4064 atau 4065 lah. Itu masih oke. Cuman kalau sampai 4066, nah acuannya apa kan gitu. Ya, lebih lebih ke situ sih. Kalau saya tetap acuannya apa dulu. Kalau misalkan saya melihat satu trading plan, nah tadi sell-nya saya setuju, sempat nge-sell juga. Makanya kan 500.000 kan biasanya saya. Ini tadi sempat ke, ke kena loss kan, cut loss. Terus switching buy, saya ikutan switching buy. Nah, cuman TP-nya karena tadi saya nggak ikutan, cuman memang sempat lihat di sini 4066. Nah, tapi alasannya saya belum sempat tanya juga kan tadi. Kenapa di 4066? Sementara saya ukur Fibo sini, golden ratio-nya di sini, ukur pergerakan panjangnya juga eh, TP idealnya di sini, TP terdekatnya juga. Jadi saya putuskan TP-nya di situ. Ya, di 406450 sudah kena TP ya. Sudah kena TP yang hold 4066 juga ini OTW, on the way. Nah, di area ini on the way dikit lagi yang masih hold 4066. Ini pendekar ini nggak sampai potong rambut, ini baru mau berangkat udah TP duluan ini.
Ya, asik-asik. Oke. Oke, ini tapi saya lihatnya ini masih pergerakan koreksi ya, teman-teman ya. Karena eh, follow ini ngikut ngikut atau follow trend di sini. Jadi masih cukup besar kemungkinannya ini naiknya hanya koreksi dia turun lagi. Nah, kita follow trend ini. Kalau tadi pagi sih saya lihatnya fokusnya ke bank di sini dia breakout naik sempat ada ini cuman ternyata sideways dulu pagi-paginya. Biasanya pagi-pagi trending tapi pagi tadi itu sideways. Nah, sideways di sini. Terus malah lebih dulu turun, breakout support ya dia turun. Nah, nah, coba kita lihat ya di area ini dia mulai ada candle bearish. Apakah memang mau balik turun lagi atau ternyata masih lanjut naik? Ketahan Fibo, nah itu Fibo 38.2-nya kan kalau saya ukur tadi kan dapatnya di sini ya, di area-area ini. Area warna biru yang saya tandai, makanya saya TP-nya di situ, bukan di 4066. Tapi 4066 nih presisi banget juga nih. Untuk TP dia langsung ada pantulan turun. Bisa jadi ngukurnya dari sini juga ya tadi ya, dapat 50. Cuman mungkin sedikit beda narik Fibo-nya. Kalau saya mungkin akan ambil sini. Oh, dia langsung kuat turun ya. Kita TP presisi lah.
Nah, ini kita bisa pantau dulu ya. Ini kita bisa pantau dulu ini potensi ada pola-pola koreksi, teman-teman. Dia kuat turun ya, masih kuat turun. Sell sekarang SL-nya Under the sky, painted in gold, whispers of love, stories untold. Fingers trace the edge of time, searching for peace, a rhythm to find. Falling slow, like leaving love. Pangli ke mute, saya ke mute. Enggak sih? Nah, harusnya udah masuk kan ini suaranya. Tapi iya, udah Udah masuk kan ini? masuk. Udah masuk ya, ya. In the echoes of the sunset, I hear your name through the fading light. Nothing feels the same. Every beat of my heart is calling for you. Dia tembus bawah masuk lagi ya. Saya belum sell. Saya tunggu ada koreksi dulu. The waves kiss the shore, a fleeting embrace. Your shadow lingers, and memories fade. Lost in the hum of the ocean side. The warmth of your love, it never runs dry. In the echoes of the sunset, I hear your name through the fading light. Nothing feels the same. Every beat of my heart is calling for you. In the echoes of the sunset, I'm finding my truth. Time bends its ways in the colors of dust. Dreams, man, they stay in this glowing trust. Let the stars write our story in the endless sky with you. I'm home, I can finally fly. Ini kalau keluar jadinya ini candleberries ya, teman-teman ya. Nah, kalau keluar candleberries, saya mau sell ini. Saya masuk ya, saya masuk sell. SL-nya saya mau taruh di sini. On shaky ground, the echoes of your voice resound. Ya, kita pakai SL-nya nggak usah jauh-jauh. Ya, kalau di sini jadi kurang lebih 500 poin ya. Oke. SL-nya saya akan pakai di 4061. 4061 ini jadi SL-nya.
ini ya. Untuk target SL-nya di sini ya 4061 ya SL 4061. Saya tandai dulu 4061. The stars are dim. I trusted you. I let you in. Untuk target TP di 4052. Next targetnya ada di 404950. Jadi targetnya support sebelumnya teman-teman. Target terdekatnya level Fibo. Nah, SL kita batasi di 4061 ya. Kalau balik naik lagi ya berarti jadi false ini nih, false breakout ini. Wow, langsung balik naik ya, langsung balik naik. Nah, jadi false breakout ini. Masih kuat naik dia. Follow. The quiet sound of the world just slowing down. Steps in the sand washed by the tide. You and I, nothing to hide. The city Masih mau lanjut naik ini teman-teman. colors stay in your eyes. Kita isi amunisi dulu ya. Let the noise fall away. In this moment we can stay. No rush, no fight. Just hearts in light. We're floating on the air. Nothing to lose, no need to care. Just let go, let it all unwind. We're timeless. Outside the light. Double bottom di time frame berapa? Ini bukan double bottom sih teman-teman. Ya dia memang ini aja balik naik dia buat ini struktur kenaikan ya. Buat pergerakan harga naik aja dia. Makanya SL-nya kan nggak terlalu jauh ya. Antara dia memang mau breakout and retest tadi untuk lanjut turun atau ternyata ya ternyata dia balik naik lagi. Maybe we don't need the answers. Just a place where time slows Ya down. kalau memang kondisinya itu mungkin mirip kayak tadi, jadi bisa dibilang jadi false false breakout. Ini annotate saya mana ini? Oke, di sini. Nah, yang tadi yang saya maksud tuh yang di sini. Nah, dia naik seolah-olah ini ya, dia mau turun, ternyata cuman untuk koreksi, naik lagi. Nah, sama halnya di sini. Jadi false signal ya, dia naik lagi. Nah, ini kalau memang masih kuat naik ya, kalau memang masih kuat naik, saya akan cari momen koreksinya. Cari momen koreksinya nanti SL pendek aja. Jadi ganti lihat buy ini, ganti lihat peluang buy, cari peluang buy. Fingers trace
Is the sky so wide? Searching for a place to hide. The sun melts slow into the sea, and I feel you here with me. Every shadow whispers your name. Oke, saya masuk buy ya teman-teman ya. Every wave just feels the same. Lost in the crowd. Oke, SL-nya saya akan pakai acuan di bawah sini. Jadi targetnya SL ya, SL di sini. SL-nya di 4058 ya. 4058. Nah, ini jadi level ini, level MC saya ini. Karena saya pakai cash management deposit ya di 4058. Ini masih bisa tambah satu posisi lagi nih kayaknya nih. Tambah lagi. Nah, Every shadow whispers your name. Every wave just feels the same. sorry ya teman-teman, ini agak sentrup-sentrup ini. Ya, saya ambil ini teman-teman, ruang buy ini. Kalau ini masih ternyata balik turun lagi ya, dia lanjut sideways. Nah, kalau turun jadi betul. Kalau turun mungkin bukan double top ya, lebih ke dia sideways di sini. Nah, ini antara masih belum jelas dia mau naik apa turun. Bisa jadi akan sideways lagi. CMD means comment from. Nah, comment from aja ada P-nya loh. CMD nggak ada P-nya loh. Gimana caranya comment from bisa jadi CMD? Ya, cash management deposit ya yang saya maksud ya. Still linger, warm and wild. The night Balik turun lagi nih. into colors and hope begins to smile. Footsteps on the edge of dawn. Every shadow's moving. Mendekati SL ya. Yesterday's behind us. Ya, search-nya di Windows. Kalau search-nya di Windows keluarnya comment from ya. Take a breath, it's all okay. We're Nyentuh ya. learning how to stay. Nyentuh 4058 ini. Saya buang dulu teman-teman. 4058 kesentuh lagi nih. We rise again. All the pieces start to mend. Through the noise, Masih mau sideways dia. Tunggu keluar sini dulu.
Nah, kalau saya tunggu keluar sini dulu ya, karena dia mau turun nggak jadi turun, mau naik juga akhirnya balik turun lagi. Antara breakout resisten atau breakout support, nanti peluangnya bisa kita follow trennya, dia lebih kuat naik atau mau turun teman-teman. Ya dari saya wait and see dulu untuk saat ini. Dari Prof ada mau menambahkan nggak Prof? Kenapa? Boleh? Belum ada. Oh, Belum ada, teman-teman. Ya, sideways itu ya. mungkin karena ini juga teman-teman. Ya kita nggak tahu ya. Saya juga nggak bisa memastikan. Tapi Kamis kan kita akan ada NFP. Ya kemungkinan beberapa hari ini. Tidak balik naik. Iya ini malah balik lagi nyium SL-nya Pangli terus naik lagi. Naik dari kamu nggak ada nggak apa-apa. Dari Oke. aku nggak apa-apa. Oke, dari saya itu aja teman-teman. Jadi memang bisa ada kemungkinan beberapa waktu ke depan marketnya akan mungkin cenderung Kena. menang ya. Oke. Gitu. Oke, kena gocek ini. di di close naik lagi. Oh, di close tipis banget ya. Di close naik lagi dia. Sideways di sini nih. Ya ini. Kena gocek kondisi sideways. Nah, tapi ini kita belum tahu juga ya, apakah dia memang mau breakout atas, masih kuat naik, atau mantul turun lagi untuk breakout support. Nih, saya ini isi amunisi dulu. Kita mau sambil tunggu saya isi 30. Kalau breakout atas saya mau nge-buy lagi ya. Tapi acuan saya breakout itu yang ini ya teman-teman ya, yang 4064.70 ini di height-nya di sini. Ya naik, iya nih. Nih, ini pas banget di close ini. Ya kurang ajar ya. Pas banget di close. Langsung balik naik. Nah, yang belum SL malah nggak masalah untuk hold ya. Apalagi kalau breakout. Kalau breakout ya ini malah bagus untuk hold ini. Cuman kan kondisinya sideways. Ini aja kalau masih hold. Nah, tapi kalau SL plus terlalu dekat juga sih. Nah, dia tertahan lagi kan di resisten. Oke, mulai lanjut naik ini. Broken glass beneath my feet, but I still dance to my heartbeat. Time won't heal, but Masih bisa hold sesuai, masih bisa. Kalau memang dia breakout atas, saya mau nge-buy lagi malahan. the dark won't define me. It only reminds me that even when I lose control, Ini ya, 4064.7 ini. so I rise again. Masih belum di breakout. Balik turun lagi. Kalau buy SL-nya pakai acuan tadi nggak masalah. Jadi sesuai, saya nge-buy lagi ya. SL-nya pakai acuan tadi. Kena gocek ini aja nih, sideways ini. Nah, ini penempatan SL terlalu presisi ya kayak gitu.
pas banget kena cium nih, pas banget kena cium dia naik lagi. SL-nya pakai harga low sebelumnya aja di 4058 itu masih bisa, karena kalau ini balik turun lagi, saya nge-buy dulu. Tunggu, saya ukur SO saya dulu ya. Masih tambah buy. Oke, sudah cukup nih, sedikit over malah. Oh, masih bisa. Tambah lagi lah. Nah, oke. Udah. Nah, dia lanjut naik kan. Sayangnya cuman saya kena gocek aja tadi. Teman-teman yang belum kena SL malah ya happy cuan. Nggak perlu kena gocek tadi. Untuk target untuk SL masih sama ya di 4058. Yang tunggu, saya clear dulu aja deh biar nggak bingung. SL-nya di 4058. Ini saya udah nggak usah pakai SL, itu jadi SO saya sih. Cancel. Entry di sini. Coba kita ukur Fibo ya. Dia kalau memang masih kuat naik, mau kemana dia ini? Level Fibo 1618 baru aja di breakout. Kita coba ukur yang ini. Kita nyari next target. Whispers in the summer air, a silent promise hanging there. I close Ini tertahan di 1272. chasing away every fear. Maybe someday soon, underneath the silver Ini pas level 50 juga ya. Pas level 50 618. we'll find our rhythm slow in the neon glow. Oh, the neon glow helps my spirit grow. Every single beat makes my life complete. You're the peace I know. TP-nya saya akan pakai 4073 ya. 4073. My neon glow. Ini kalau balik naik lagi, ini bisa jadi satu konfirmasi bagus kalau harga masih kuat naik ini. SL-nya saya akan naikkan nanti ya. Kalau ini berhasil naik ke 4068 lah, 4068. Nah, SL-nya bisa saya deketin ini. SL-nya kita pakai ya. Nah, dia balik naik lagi ya. Balik naik lagi, SL-nya saya naikin ya teman-teman ya. Jadi lebih pendek. Steady breathing low. The world feels small. Kita bisa taruh di 4062 dulu. Empty streets echo sing every thought. Sambil kita pantau. Ini kalau nyentuh high, mendekati high sebelumnya lagi, ini kita hold dengan SL plus aja udah. Betul, bisa jadi resisten become support juga di sini. Nah, makanya ketika ini udah ya mendekati resisten sebelumnya lah, atau capai resisten sebelumnya, kita SL plus saja.
Karena kalau sampai turun lagi ya antara mau double top atau sejenisnya, intinya bisa lanjut turun jauh. Tapi kalau memang masih kuat naik ya akan sampai TP di 4073. Nah, jadi kita hold transaksinya menuju take profit itu tanpa resiko. Nah, ini kondisi kayak gini ya. Ini bisa di SL plus teman-teman. Udah tradingnya no risk. Saya udah SL plus ya. Kita hold dengan SL plus. Hold sampai ke take profit ya. Karena saya entry di 40, entry pertama di 406 ya 4065 ya. SL-nya SL plusnya di 4065.70.60 itu udah cukup sih. Tinggal kita tunggu hasil ini. Kena TP dulu baru turun, amin. Ya kita amini, cuman kan tetap kita batasi resikonya. Kalau saya tetap ini, ya saya sesuaikan dengan trading style saya. Saya mengikuti pergerakan harga terkininya juga. Kalau memang kuat naik ya dia harusnya akan naik kan. Ya koreksi kecil wajar lah. Nah, jadi SL Plus ini udah kondisi bagus juga untuk SL Plus. Kondisi ideal juga karena kalau bayangkan aja kalau di sini dia turun lagi nih. Nah, turun lagi ke level entry awal. Ya kebayangkan apa yang terbentuk. Nah, oleh karena itu ini jadi alasan SL Plus yang di kondisi yang tepat menurut saya. Saya udah kena TP, siap, silakan. Saya tunggu paling nggak ke 700.000 lah, 100% lah, 100% dulu lah, 700. Saya masih hold, ya tentu saja dengan tadi no risk. Antara memang kena take profit, bisa TP 1% atau ya belum rezeki tadi. Take profitnya mungkin cuman take profit uang parkir tadi. Kenanya mungkin cuman ya paling 20.000, 50.000. Kita sambil pantau dulu aja. Ya. Saya udah di reminder nih. Sama bos ini saya habis ini paling jam 2 saya ada meeting. Jam 2 ada meeting. Kita sampai 150 aja. Kalau memang ini ternyata belum berhasil naik, belum berhasil turun, masih di area saat ini, harga saat ini, ya saya izin pamit duluan. Karena jam 2 saya udah ditungguin. Ini udah di reminder nih. Jam 2 meeting. Kapan ke Tangerang? Kapan ya? Ke Tangerang lagi kapan ya? Untuk saat ini belum ada plan sih teman-teman. Mungkin ke Jakarta lagi kemungkinan yang ini awal tahun depan mungkin. Ya kita coba lihat jadwal dulu lah. Tangerang. Sebenarnya kalau Tangerang mungkin nggak terlalu sering ya, seringnya kan ke Jakarta, daerah Jakarta Pusat, Jakarta lah, daerah Jakarta. Siap, yang udah TP duluan selamat. Ternyata harga balik turun lagi nih. Tapi masih tertahan nih, kita pantau dulu.
the beat, let it flow like a sunset. Go feel the beat, let it grow. It's a sunset. Go round and round we go. In the sunset, rain on the window, soft Jangan lupa makan siang, iya. Iya nih. steam. Cuman tadi sarapan udah cukup kenyang teman-teman. Ini udah bekal sampai nanti sore ini, perut udah tahan lah. Memory flows and I just let it go. You and I, we fade in gray. Time dissolves and drifts away. Every word we used to say still echoes where we lay. Link meetingnya udah. Still see you light on rainy days. Shadow moves through empty space. Not gone, just somewhere out of place. Like falling colors, I can't erase. Let it fall, let it fade. Every color turns to shade. Let it go, it's okay. We were never meant to stay. Masih balik turun ya dia ya. Makan apa tadi Bose? Saya sarapan tadi makan timlo saya. Jadi nginget-nginget nih makan apa tadi. Saya makan timlo. Sudah ya, sebagian sudah kena SL Plus. Yang bawah belum ya. Yang bawah sini belum. Yang di 4065 80 belum. The night turns blue, another world without you. But in the quiet, I still feel something that was almost real. Timlo Sastro ya. Tadi saya di Timlo Sastro. Jangan-jangan Bose ke Timlo Sastro tadi. Kok bisa tahu? Iya, kok bisa tahu? Jangan-jangan kita tadi makan bareng. Tapi mejanya terpisah. Cari Timlo di Surabaya susah ya. Ya Surabaya, kalau Surabaya Timlo kan memang khas Solo. Kalau banyak di Surabaya jadi nggak khas Solo lagi nanti, khas Surabaya malahan. Biarkanlah Timlo Solo menjadi khas di Solo teman-teman. Biar nanti kalau ada yang ke Solo kita nggak bingung ngejaknya kuliner di mana. Sama kayak apa rawon. Rawon kalau di Solo itu ya jarang juga. Ada jual ada, cuman nyarinya jarang. Karena rawon tuh lebih khas Malang sama Surabaya ya, Jawa Timur lah. Di Solo itu ada tapi nggak banyak. Yang di pasar sebelah stasiun Solo Balapan. Yang di pasar sebelah stasiun Balapan
stasiun Solo balapan. Ini yang di stasiun Solo balapan itu yang terkenal apa namanya? Selat Fins. Saya nggak tahu ya, Selat Fins jual rawon juga nggak? Kayaknya nggak jual rawon ya? Dia lebih ke Nggak, sop. iya, lebih ke selat-selat gitu Iya, teman-teman. selat, terus sop, habis itu sop deh. Iya, selat, sop gitu. Nah, sate balapan ya kambing itu bisa. Selat Bali. Oh, asalnya dari dekat itu ya, stasiun balapan itu ya. Janganlah ngawur. Ya, pembicaraannya udah mulai ngawur-ngawur ini. Selat itu apa? Loh, selat itu apa ya? Coba searching di Google selat gitu. Itu kayak apa ya? Makanan berkuah. Isinya itu kayak ada daging, ada sayuran segar gitu. Enak itu, enak. Kalau ke Solo boleh, Selat Fins itu deket apa? Stasiun balapan itu ada, enak, cukup terkenal juga. Iya kayak bistik ya. Bedanya sama bistik apa ya? Dagingnya mungkin ya. Kuahnya ya, kuahnya juga beda. Ya mirip kuahnya. mirip-mirip ya. Mirip-mirip bistik sih, bistik selat mirip-mirip. Tapi kayaknya dagingnya itu beda. Kalau bistik itu kan daging ini ya. Nah, kayak gini loh. Yang saya maksud tuh kayak gini loh. Saya kirimin gambar ya, nih. Nah, itu loh, teman-teman. Selat tuh kayak gitu tuh loh. Kalau bistik kan bistik kayak gimana ya, coba. Ya mirip bistik juga ya. Mungkin cuman beda nama mungkin. Mungkin hanya beda nama. Selat lautan yang memisahkan daratan. Ya bener sih. Nah, tapi selatnya ini selat urusan perut ini, memisahkan kenyang dan tidak kenyang ini. Memisahkan antara perut terisi dan perut kosong. Selat yang kita bicarakan ini. Ya mirip bistik, betul. Tapi di Solo itu bistik ada lagi. Bistik ya bistik gitu. Mungkin ya yang membedakan itu dagingnya. Yang satu diolah mungkin dibuat bakso atau dipadatkan. Kalau bistik itu kan dia masih daging mungkin ya dipotong-potong atau dicacah kan. Tapi masih daging murni gitu loh. Tidak yang olahan. Itu setahu saya yang membedakan itu bentuk dagingnya. Bistik. Masih tertahan ya, dia malah ini semakin turun nih. Ini kalau mau di-cut dulu boleh juga nih teman-teman. Dia bentuk pola descending ini.
Dia bentuk pola descending triangle. Ini kalau breakout bawah lagi bisa jadi akan turun cukup jauh ini. Coba kita pantau next candle gimana. Ini udah jam 52 juga ini. Yang mau exit dulu lah ya. Dia malah pergerakannya pelan-pelan lagi di sini. Yang masih mau hold dengan SL Plus juga nggak masalah di 4065.60, 4065.70 ini bisa. Tinggal nanti lihat hasil. Nah, dia balik turun lagi. Turun lagi. Naik lagi. Ini kayaknya nggak mau live-nya segera end ini. Dibawa naik lagi. Oke lah. Nggak kena. Uang parkir aman. Mengamankan uang parkir dulu. Ya, saya masih hold dengan SL Plus, cuman nanti langsung turun. Nah, itu makanya. Enggak, masih tertahan kok itu. Live-nya end masih di situ-situ aja. Sambil nanti kita lihat lah hasilnya apakah memang kena SL Plus ya udah atau dia malah lanjut naik ya. Kalau kena TP ya puji Tuhan. Oke, siang ini mungkin dari saya cukup dulu teman-teman karena jam 2 mau lanjut meeting dari Prof. Cukup juga ya. Cukup juga, kita jumpa lagi nanti malam berarti kita start jam 8 ya. Jam 8 kita ketemu lagi, kita sharing-sharing lagi. Oke? Jangan kelewatan nanti link juga di-share di channel. Ikutan kita lanjut sharing cari peluang lagi. Oke teman-teman, saya mewakili Profrek juga tim NS pamit undur diri. Thank you sharing-sharingnya. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. NS Trade konsisten anytime anywhere.